Teknologi plug dan abandonment itu karena dia cost center, dibutuhkan kreativitas untuk mencari cara atau mencari teknologi workflow yang best value lah istilahnya ya. Betul. Struktur removal itu apa? Jadi coba jelaskan dulu. Jadi gini, Mas. Halo Anton. Halo Mas Heru. Ketemu lagi di episode Dongeng Permiakan. Sebelum kita nyambung kemarin diskusi, kita sapa dulu teman-teman Dongeng Permiakan. Terima kasih sudah hampir 500. Per hari ini berapa? 492 kalau nggak salah. 7 orang lagi. Jadi, pas 92 mah 8 orang lagi lah Mas. ya kan? Ya boleh. Oke. Jadi kita teruskan Ton ya. Aku belajarnya sama kamu ya tentang plug and abandon. Jadi untuk mungkin teman-teman yang perminyakan yang langsung nonton video ini dan mungkin mau ngecek yang episode sebelumnya tentang ini bisa ditaruh di sini Ton. Siap. Tetapi plug and abandonment itu menurut Anton terdiri dari 3 fase. Yang fase pertama adalah primary isolation dari reservoir yang mampu mengalirkan fluida. Yang kedua adalah secondary plugs untuk lapisan-lapisan lain yang juga ada di sumur tersebut. Dan yang terakhir yang mungkin hari ini kita akan banyak bicarakan ya Ton ya. Tentang struktur removal, tapi yang menarik adalah karena sesuai dengan video kita sebelumnya bahwa teknologi plug dan abandonment itu karena dia cost center dan di akhir dari life cycle sumur itu dibutuhkan kreativitas untuk mencari cara atau mencari teknologi workflow yang best value lah itu istilahnya ya. Betul. Sehingga semua orang yang menjadi bagian dari partnership di wilayah kerja itu menyadari bahwa memang itu harus dilakukan demi tujuan yang sama ya Ton, yang kita sudah lihat bahwa tujuannya adalah mengembalikan alam ke bentuk aslinya atau ke keamanan seperti awalnya dulu sebelum wilayah kerja itu dieksplorasi dan dieksploitasi. Struktur removal itu apa? Jadi coba jelaskan dulu. Jadi gini Mas. Jadi apa aja yang di remove itu apa saja? Ya, jadi kan yang udah pasti kan kalau kita ngebor yang orang tahu tuh ada casing dan tubing kan. Jadi ada pipa lah kan. Nah, si pipa itu kan sebelum di semen tuh harus digantung. Nah, digantung tuh di kepala sumur biasanya kan. Nah, itu semua kepala sumur, terus si Christmas tree-nya, hangernya, pipanya, itu tuh harus diangkat. Nah, tergantung. Oke, pelan-pelan, Ton, pelan-pelan. Jadi ada kepala sumur, Christmas tree. Wellhead sama Itu Christmas tree. harus nah, di bawah Christmas tree itu ada yang namanya tubing hanger atau casing hanger, betul? Ya, dia ngegantung Sesuatu si yang pipa. untuk menggantung pipa. Kalau tubing karena tidak ada yang megang, mungkin packer di bawah, tapi dia tergantung gitu bisa langsung cabut ya. Nah, kalau casing itu kan di belakangnya ada semen, itu juga harus dicabut. Itulah yang namanya struktur removal. Oke, jelas. Oke, teruskan ceritanya. Terus tergantung regulasi per negara kan. Kalau di misalnya waktu aku di Afrika mereka itu 30 meter di bawah dasar laut atau di bawah permukaan tanah. Itu semua 30 benda meter harus ambil gitu besinya. Nah, kalau di UK lebih ringan lah, 5 feet aja. 5 feet di 5 bawah. kaki di bawah dasar laut atau permukaan tanah. Kalau di Indonesia tahu nggak, Ton? Sorry, ini kita... Aku kurang paham. Indonesia kalau nggak salah 10 meter apa. Mungkin kawan-kawan tolong kasih tahu berapa tuh? Ya, kalau ada yang tahu, either
guideline-nya atau peraturan pemerintahnya, tolong ditaruh di komen, nanti kita shout out Betul, betul. jadi oke, jadi jadi di bawah permukaan tanah the whole struktur harus diambil. Betul, betul. Jadi Oke, nah itu gimana nggak caranya? perlu semuanya Nah, kan. Nah, kalau nah. kalau secara tradisional, konvensional tuh mereka running running casing cutter, Mas. Casing cutternya itu ada kayak kayak bit, tapi dia tuh ada pisaunya kebuka gitu. Dia running terus kebuka, terus dia harus Terus berputar. diputer lah kan, Iya, jadi harus diputer diputar. kayak kayak apa, Heeh. kayak blade pemotong rumput itu kan, ada Betul, betul. motornya terus Tapi diputer, nah tapi itu kayak besi, gitu, ya, tapi besi terus keluar betul. motong the whole Heeh, thing heeh. sampai casingnya pasti kepotong, semennya juga Semuanya pasti kepotong. kepotong, Iya, sampai di sampai tanahnya lah semua gitu, sampai tanahnya, iya. di Terus buminya lah. baru terus Oke, oke, diangkat. oke, Terus udah gitu diangkat semua gitu. oke, oke, Nah, itu kan oke. berat, Mas. Berat sekali Ya, gitu. ya, Dan ya, ya. teknologinya itu menggunakan rotasi. Jadi harus Oke, pakai oke. rig. Nah, kalau Ah, kalau sekarang itu ada teknologi pakai water jet, Mas. oke. Jadi pakai jetting, di jet Air, iya, untuk air motong si air sebagai pipanya. alat potong. Air Betul, sebagai alat potong. betul, Oke, betul, oke, betul, oke. betul. Dan itu jadi lebih murah, nggak perlu pakai rig lagi. Jadi kan udah nggak ada tekanan tuh kan. Jadi kita cuman dudukin aja di atas pipa, terus dia tembak, langsung kita angkat deh, selesai. Jadi Itu ini kan tadi kita sudah bicara yang fasa satu, fasa 2 udah di udah sumur itu selesai. kan. Jadi Heeh. udah nggak ada tekanan, tinggal Iya, pokoknya cara motong. Terus itu diangkat begitu saja bisa. bisa. Iya, diangkat begitu Oke, saja. oke. Gitu. Oke, Dan oke. itu teknologinya ya masih masih berkembang. Dari yang dulu cuma bisa satu pipa, sekarang dia bisa potong dua pipa sekaligus. Jadi kalau kita ngomongin, Satu kedalaman, oh, oh, motong oh, tembus oh, tembus tembus sampai tembus. jadi pipa semen kira-kira Iya, gitulah ya, ya. Tapi baru dua sekarang, sampai belum tiga, jadi belum tiga. pipa semen bisa dia tembus, Gitu, tembus, baru terus dia kita angkat. angkat, Oke, gitu, dan itu Mas. tidak membutuhkan rig, dan itu Iya, kemudian menjadikan biaya plug and abandon lebih murah. turun, iya, Oke, gitu. siap. Oke, oke. Simple aja Wah, keren. kan. Jadi ada beberapa SPE paper aku pilih yang eh, bisa jadi reference kalau memang tertarik sama teknologi ini. Nah, banyak sekali perusahaan yang memakai. Kalau kalau mau tahu lebih jelas ya taruh komen ya. Gitu. Iya, oke, oke, siap. Kita siap diskusi. Oke, jadi itulah setelah struktur itu remove, terus lubangnya diapain? Diisi tanah, tidak Ya, disemen oh lagi. enggak, kita semen kan Oh, semen. kita taruh namanya environmental plug. Jadi di Environmental plug. Jadi ya jadi di bentuknya paling pasti atasnya. kayak Heeh, apa ya? Kayak sumur gede gitu kan. Tanah lubang tuh itu, tanah lubang heeh. tuh. Ya Ya kan? anggaplah konduktor paling besar 42 atau 30 inci. Terus kita potong kan. Sorry, 30 inci 75 cm, sekiranya segini lah ya. Enggak Ya, segini. ya segitu. Ya kan? Segini, Terus kita sorry. kan ambil besinya yang misalnya 5 kaki di bawah permukaan laut. Kita ambil Hmm. kan itu kan udah gitu kita kasih semen di situ di Ya, besi jadi yang kayak paling atas. kayak kayak tutup botol gitu lah ya, tapi T Betul, gitu. betul, betul, Ya, betul, jadi betul. tutup botol tapi T gitu. Jadi gitu Ya, sampai gitu. Oke, lalu kita siap. lalu ya Baru tanahnya di ini iya kembalikan. selesai. Oke, wah, keren, keren. Oke, terima kasih Ton. Aku udah banyak belajar deh. Nah, diskusi plug and abandonment sebenarnya banyak. Tadi di belakang layar pendongeng Heru sama pendongeng Anton banyak diskusi tentang siapa bertanggung jawab, peraturannya seperti apa, kemudian apakah ini menjadi semacam kayak bagian dari tanggung jawab moral kita-kita di
di dunia perminyakan untuk Betul, memastikan bahwa apa yang dulu kita lakukan atau keuntungan atau kegunaan dari sumber daya alam yang kita sudah ambil dari bumi pertiwi itu kita kembalikan dengan kondisi yang baik sehingga tidak merugikan orang lain setelahnya. betul. Nah, Gitu. Oke, Ton. Wah, Semoga keren, membantu. keren. Ya. Oke, semoga membantu teman. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode Dongeng Perminyakan selanjutnya. Salam. Jadi aku pernah dapat telepon tuh Mas dari salah satu kawan baikku lah, sama angkatan. Dia kepala proyek di Indonesia di tempat. Dia tanya, Ton, sini ya kita cabut struktur tuh pakai rig mahal. Aku bagi dong ilmu. Gimana itu biar bisa nggak rigless? Bisa, aku bilang di UK di North kita rigless deh. Wah, gimana? Aku cerita lah. Oke. Janji kami sudah hampir tertagih. Nah, lo Ton, kita janji lo Ton. Ya, Janji. apa janjinya? Spill gaji. Boleh lah, sok tuh. Buka lah jadi gue apa. Serius. Kalau 500, kita kan kalau 500 kan tahu. Jadi pilpres siapa pilnya Mas?